Salam sahabat, dengan Pastor Fabio di sini. Kita akan lanjutkan renungan kita di Yeremia pasal yang ke-34. Seorang pengusaha yang kaya raya sedang berada di kapal Persia. Lalu tiba-tiba terjadi badai di tengah laut. Sudah dipastikan bahwa kapal tersebut akan karam. Namun ketika lagi benar-benar genting-gentingnya, pengusaha ini ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, kalau aku lewat dari badai ini, maka aku akan berjanji, aku akan memberikan setengah dari kekayaanku kepada orang miskin dan aku akan rajin ibadah setiap minggunya. Yang terjadi adalah tiba-tiba badai itu sudah mulai reda, semakin reda dan semakin reda. Dan akhirnya laut itu tenang kembali, lalu muncullah langit yang cerah. Lalu pengusaha itu berkata dalam hatinya, puji Tuhan, badainya sudah berlalu. Tapi memang sepertinya badai ini sih sudah pasti akan berlalu ya. Dan akhirnya si pengusaha ini lupa akan janjinya ketika sedang menghadapi badai. Dalam Yeremia pasal 34 juga menggambarkan hal yang sama. Raja Zedekia dan juga rakyat Yerusalem itu sedang dikepung oleh tentara Babel. Dan ketika mereka sedang dalam keadaan yang sangat krisis itu, mereka berjanji akan melakukan pembebasan terhadap budak, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Dan menurut hukum Taurat, seorang budak Ibrani harus dibebaskan setelah bekerja selama lebih dari 6 tahun. Namun perintah ini diabaikan oleh Zedekia. Lalu kemudian mereka membuatlah janji ketika sedang dikepung itu ya. Mereka sedang membuat janji bahwa mereka akan membebaskan para budak kalau mereka dibebaskan dari kepungan daripada tentara Babel. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-18. Namun karena tidak dilakukan oleh Raja Zedekia, maka Tuhan memberikan teguran dan penghukuman di ayat 12 sampai dengan 22. Tuhan menyatakan bahwa tindakan mereka membatalkan janji telah mencemarkan nama Tuhan, ayat 16. Janji yang dibuat atas nama Tuhan lalu dilanggar menunjukkan sikap meremehkan kekudusan Tuhan. Tuhan mempermainkan tindakan mereka dengan kata-kata yang menohok ya. Di ayat yang ke-17. Kamu tidak mendengarkan aku untuk memproklamasikan kemerdekaan, maka aku memproklamasikan kemerdekaan bagimu untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Karena mereka menolak memberikan kemerdekaan bagi sesama. Jadi Tuhan sangat tegas sekali. Tuhan juga memberikan kemerdekaan, tetapi kemerdekaannya menuju kepada kehancuran dan juga pada pembuangan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Yeremia 34 ini mencerminkan kehidupan spiritual kita juga pada hari ini sebetulnya. Kadang-kadang pertobatan kita, sahabat sekalian, seperti pertobatan musiman. Kalau ada peristiwa yang khusus, peristiwa yang menyusahkan hati kita, maka kita segera akan bertobat. Namun ketika pergumulan kita itu sudah berakhir, sudah berlalu, lalu kita akan kembali hidup seperti biasanya, yaitu hidup jauh dari Tuhan, hidup melupakan Tuhan, dan bahkan hidup melupakan janji kita kepada Tuhan. Sahabat sekalian, hari ini kita belajar kembali tentang integritas. Ini sangat penting. Integritas bukan bicara hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan. Mungkin ada janji-janji yang kita sudah lupakan, tetapi pada saat ini Tuhan mengingatkan kita kembali, supaya kita berkomitmen untuk melakukannya, dan untuk melakukannya itu demi apa? Demi memuliakan nama Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.